Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Hari ini adalah ibadah yang spesial karena kita akan dilayani oleh rekan-rekan dari tim Praise Worship GBI Sukawarna. Ya, mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan bersama dengan Adem Fandi akan melayani kita. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Dengan hati penuh ucapan syukur Tuhan, kami memulai ibadah kami dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita, karya ciptaan tangannya. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk kami datang di rumah Tuhan, untuk kami boleh beribadah. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Oleh karena itu hari ini kami mau memuji menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Karena kami tahu Tuhan kami boleh mengalami kuasa di dalam pujian penyembahan. Kami boleh melihat Tuhan kesegaran. Kami boleh mengalami Tuhan pemulihan ketika kami masuk di dalam hadirat-Mu. Beracaralah Tuhan di dalam ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Sehingga kami pulang sebagai pribadi-pribadi yang berbeda dengan kami datang. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap memuji menyembah Tuhan, mari katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, saudara. Sorakan. Yes. Saya percaya kita ada hari ini semua karena Tuhan Yesus. Amin. Dan kita hari ini punya kekuatan, pengharapan baru sebab karena rohnya mengalir bagi setiap kita. Percaya katakan amin. So kasih tos dulu kanan kiri saudara, bilang gini, rohnya dahsyat bagi kita. Oleh karenanya anggur baru tercurah. Woo! Yes, come on. Boleh bertepuk tangan sama-sama Bapak Saudara. Dan dengan iman kita percaya ada kekuatan yang baru dalam rohnya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi kita, membangkitkan umat ini. Percaya Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Dengan iman saudara, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Dengan sukacita boleh beritahu kanan kiri saudara, hari ini hari inilah harinya Tuhan. Dengan sukacita saat pembebasan tiba. Boleh semua tangan di atas ikuti saya, come on. Sorak-sorak yang siap, mari bersorak. Oh, hey, come on. Anggur baru tercurah, penuh hidup minyak baru tercurah. Yang di atas yang di bawah penuh dengan anggur baru, amin. Yang bersuka cita katakan come on sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus
kanan kiri saudara, hari ini harinya Tuhan. Every day. Hari ini harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Pemulihan belenggu dosa dibatalkan, semua siap. Dan ada sorak-sorai di sana, amin. One, two, three. Penuhi umatnya dengan sukacita. Boleh saling curahkan berkat yuk semua. Come on. Urapi umatnya, nyata kuasa anggur baru. Semua boleh curahkan yuk. Umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru. Urapi umatnya, nyata. Boleh saling curahkan berkat sama-sama. Anggur baru, come on. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Semua tertawa. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya. Boleh angkat tangan kita sama-sama semua jemaat Tuhan, come on. Nyata kuasanya. Yang mengalami kuasanya katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus saudara. Sorakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Boleh semua tangan di atas. Umat Tuhan, biarlah rohmu. Biarlah. Saya juga ada banyak dari anak-anak muda. Saudara siap bangkit lompat sama-sama ya, come on. Biarlah roh. Semua tangan di atas. Lagi. Biarlah rohmu. Biarlah. Biarlah rohmu menyala-nyala. Gak ada banyak waktu saudara. Tak ada banyak waktu. Biarlah kerja melalang, bekerja besar berbuat. Come on. Jiwa-jiwa angkatkan sekarang. Yuk lari sama-sama yuk. Biarlah rohmu, oh, biarlah rohmu. Semua tangan di atas. Come on. Biarlah. Sekarang boleh saksikan kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Jemaat sendiri katakan biarlah rohmu. Tuayan banyak, jiwa-jiwa mau datang nyembah Tuhan Yesus. Saudara siap dipakai Tuhan? Mau tua mau muda lompat sama-sama. Biarlah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu, nyala-nyala, layanilah. Come on. Biarlah rohmu. Boleh angkat tangan kita sama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Yang mau layani Tuhan dengan sukacita, katakan yes. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus saudara.
tuayan banyak. Jiwa-jiwa mau datang sama Tuhan Yesus. Amin. Dan saya percaya tempat ini gak cukup lagi saudara. Amin. Sebab roh kita menyala-nyala. Kalau roh Tuhan ada di tempat ini penuh buat setiap kita. Saya percaya itu mengalir sampai keluar. Dan seluruh jalan apa ini namanya? Maleber. Maleer. Bahkan seluruh kota Bandung dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Amin. Biarlah roh. Come on. Bangkitkan iman saudara. Keluargamu. Studimu. Yo bilang. Biarlah rohmu. Iya. Di segala situasi saudara. Biar roh kita menyala-nyala. Biar. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala. Boleh katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Wow. Ini adalah orang-orang yang ciri-ciri melayani Tuhan. Semangat semua Pak. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji Tuhan. Kita boleh saksikan sama-sama. Ada paduan suara dari gereja setempat. Berikan tepuk tangan bagi mereka Bapak Saudara. Wow.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua ada di tempat ini karena hadirat dan kemurahan Tuhan. Amin. Dalam segala keadaan biarlah Roh Kudus menuntun setiap kita. Amin, Bapak Saudara. Kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih Kau ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Adalah kesempatan yang baik hari ini kami berjumpa sama Tuhan Yesus. Karena setiap pertemuan ibadah kami tahu Tuhan Engkau memberikan kami kekuatan yang baru. Dalam segala keadaan kami memperkatakan Tuhan, Kau baik dulu, sekarang dan selama-lamanya. Oleh karenanya Tuhan, Roh-Mu yang menuntun setiap kami. Roh-Mu yang menginsafkan kami. Roh-Mu yang membawa kami mengalami kembali pengharapan yang baru. Dalam setiap masalah Bapak Ibu Saudara, mari. Pagi ini saya mau hanya Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh hati, sembah Dia. Kau boleh ucapkan syukur dalam hadirat-Nya. Membawa pujian-Mu bagi Dia. Dia layak kita sembah, Dia layak kita puja. Dia layak kita sembah. Dalam segala keadaan, Roh-Nya menuntun dalam penghiburan. Jesus, Kau layak disembah. Mulai angkat suara kita. Mari kita belajar menyenangkan Tuhan dalam perkataan kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara bebas boleh bersyukur, boleh ingat kebaikan Tuhan. Kalau sampai hari ini keluarga, studi, pekerjaanmu, semua dipelihara oleh Tuhan Yesus. Bagian kita berterima kasih dalam hadirat-Nya. Oh, Jesus, oh Jesus. Bersyukur kepadamu, bersyukur kepadamu, sebab Kau baik, ya Tuhan. Dalam segala keadaan, Roh-Mu menuntun, Roh-Mu memberi penghiburan, Roh-Mu memberi kekuatan. Roh Kudus Kau curahkan dalam hidup kami setiap hari. Mulai angkat suara saudara. Biarlah Dia mendengar pujian manismu. Bila Dia bertata di sorga mendengar pujian penyembahanmu. Dia sangat merindukannya, Dia sangat merindukannya. Hai anak-anakku, sembahlah Dia. Jesus, Jesus, Jesus.
seperti-Mu ya Tuhan. Kami rindu mengalami lebih lagi. Roh-Mu memberi kekuatan, Roh-Mu memberi penghiburan. Setiap hari kami mengalami kebaikan. Oh, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Kami mengangkat tangan kepada-Mu Tuhan. Mengalir penuhi, mengalir pulihkan. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadir ya Tuhan. Wow, Jesus. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Wow, urapan-Mu mengubah hidupku. Dengan penuh kerinduan, ya Tuhan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkan. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Tuhan, mengalir penuhiku. Kuasa-Mu yang gak terbatas itu mengubah, membebaskan. Saudara dengan penuh kerinduan. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu. Jamah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu. Katakan, kuasa-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu mengubah. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu.
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu, Bapak Ibu Saudara sendiri dalam segala keadaan rindukan Dia. Satu yang ku rindu, Yesus. Sebab Engkau yang menjamah memberi kekuatan yang baru. Bolehkah kita bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi, saudara? Jesus. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa aku yang Tuhan sendiri katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu. Mari sekali lagi, satu hal yang ku rindu, ya Tuhan, ya Roh Kudus, haleluya, jamahlah seluruh hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara yang rindu jamahan Roh Kudus, pagi siang hari ini angkat kedua tangan kita. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Pagi siang hari ini Tuhan, aku berdoa, Tuhan jamah kami, Tuhan lawat kami. Dari kanan ke kiri, Tuhan depan ke belakang, Tuhan jamah, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari hadirlah bagi kami, hadirlah bagi kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, haleluya. Satu hal ku rindu, bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa
kuasamu, hanya kuasamu, mengubah hidupku. Haleluya. Tuhan, lebih dari apapun juga perjumpaan dengan Tuhan itulah yang kami rindukan. Lawatan dan sentuhan Roh Kudus itulah yang kami rindukan. Terima kasih pagi siang hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar, diingatkan oleh firman Tuhan. Mari berbicaralah bagi kami. Biar kuasamu bekerja di tengah-tengah kami. Pengurapanmu yang memampukan kami mengerti kebenaranmu Tuhan. Juga urapi hambamu. Setiap kami semua di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama setiap kita semua katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi, selamat siang. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala Sidang, Pak Elia dan juga seluruh tim pengembalaan di GIA Isa Al-Masih, Maleer. Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Fandi, saya dari salah satu gereja lokal, tadi disebut juga ya GBI Sukawarna di Bandung. Ya, dan puji Tuhan saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara pada pagi siang hari ini. Nah, izinkan saya untuk share hal yang sederhana dan mungkin juga gak terlalu panjang, tetapi biarlah ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara. Saya diberikan tema mengenai kehidupan di dalam penyembahan, ya bicara tentang worship lifestyle, gaya hidup penyembahan. Nah, sebelum kita masuk Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan di dalam Daniel pasal 11 ayat 31 sampai 32. Dikatakan demikian, Daniel pasal 11 ayat 31 sampai 32. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di sini adalah pernyataan Daniel untuk akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau kita bicara akhir zaman, hari ini pun saya boleh katakan bahwa kita sedang ada di akhir zaman. Walaupun kita nggak pernah tahu kapan akhir dari segala sesuatunya. Tetapi di sini dikatakan tentaranya akan muncul. Tentaranya itu siapa? Ini adalah kekuatan si jahat. Kekuatan iblis, kekuatan setan akan muncul. Dan perhatikan apa yang terjadi waktu kekuatan ini muncul, dikatakan mereka akan menajiskan tempat kudus. Bapak Ibu Saudara, menajiskan tempat kudus bukan gereja secara gedung. Tempat kudus adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Tempat kudus adalah pribadi lepas pribadi kita. Dan ini yang iblis sedang kerjakan, dia berusaha menarik orang-orang percaya yang tadinya hidup di dalam kekudusan, yang tadinya hidup di dalam kebenaran, pelan-pelan Bapak Ibu Saudara dibujuknya, Alkitab berkata, dibujuknya sampai murtad, dibujuknya sampai kita jauh dari Tuhan. Dan salah satu ciri yang paling ditekankan di sini adalah apa sih ciri waktu tempat itu sudah dinajiskan? Dikatakan menghapuskan korban sehari-hari. Ternyata ada satu ciri yang kuat, yaitu korban sehari-hari dihapuskan. Korban sehari-hari dihilangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi setan, bagi iblis, bagi kekuatan si jahat, kita ke gereja, bagi dia mungkin gak masalah. Kita pelayanan, kita punya titel-titel pelayanan, pendeta mungkin, atau gembala, atau mungkin worship leader, titel-titel pelayanan gak penting, silakan aja sebanyak-banyaknya. Tapi waktu kita masih memiliki yang namanya korban sehari-hari, itu yang ditakuti si jahat. Makanya dia berusaha menghapuskan itu dari kehidupan kita. Dia akan berusaha membujuk kita, dia akan berusaha dengan segala cara untuk supaya korban sehari-hari lenyap dari kehidupan kita. Apa sih korban sehari-hari Bapak Ibu Saudara kita? Kalau kita perhatikan kitab Mazmur, ya saya kalau kita perhatikan kitab Mazmur, Bapak Ibu Saudara, salah satu bagian daripada korban sehari-hari bicara tentang pujian penyembahan. Bicara tentang gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan.
Kalau kita perhatikan kitab Mazmur, dengan jelas dikatakan bahwa setiap pagi Daud mempersembahkan doa, pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Itu adalah korban sehari-hari. Bahkan para imam di bait Allah pun mempersembahkan korban, bicara tentang penyembahan kepada Tuhan. Ini yang ditakuti si jahat. Maaf Bapak Ibu Saudara, kita di gereja setan gak takut. Tapi waktu kita mulai menyembah Tuhan, dia takut. Dan ini yang berusaha dibujuknya. Kita dibuat, gak usahlah begini, gak usahlah begitu. Dan Bapak Ibu Saudara harus diakui bahwa hari-hari ini semakin banyak. Karena saya pelayanan banyak di anak muda. Bahkan anak muda Bapak Ibu Saudara, mereka mulai ditarik dengan logika, dengan gaya hidup. Mereka mulai bikin, gak usah lah terlalu radikal kayak gitu. Nyembah, angkat tangan, nyanyi, untuk apa sih? Ke gereja ya ke gereja, duduk aja. Lihat aja, nonton aja. Bapak Ibu Saudara, tanpa sadar akhirnya gereja hanya menjadi tempat entertain. Gereja hanya menjadi tempat pertunjukan. Ini yang saya takuti. Bapak Ibu Saudara, kami, sekalipun kami GBI, kami Pantai Kosta. Kami mendeklar kami Pantai Kosta klasik. Doktrin kami adalah doktrin Pantai Kosta. Dan Bapak Ibu Saudara harus diakui bahwa banyak gereja-gereja, ini saya ngomong GBI ya Bapak Ibu, yang ngakunya Pantai Kosta, ngakunya percaya Roh Kudus, ngakunya hidup di dalam Roh Kudus, di dalam ibadah udah nggak ada lagi hal-hal yang menunjukkan kita butuh Roh Kudus. Orang ya duduk-duduk aja, pulang-pulang. Dan Bapak Ibu Saudara, maaf, banyak orang mulai dengan COVID ini mulai berpikir gini, udahlah online aja. Saya nggak bilang online salah. Bapak Ibu Saudara, saya nggak bilang online itu dosa. Online tetap itu ibadah, adalah ibadah. Yang setuju katakan amin. Tapi respon kita, banyak orang bilang, online aja, saya nggak ke gereja, saya mah di rumah aja. Bapak Ibu Saudara, benar nggak kita ibadah? Benar nggak kita sungguh-sungguh ibadah online? Atau hanya alasan kita malas? Hanya alasan supaya kita nggak ke gereja? Dan kita punya pembenaran. Yang penting kan udah nonton online. Iya sih nonton online, TV sih dinyalain, kita masak. TV sih dinyalain, kitanya makan sarapan. Maaf Bapak Ibu Saudara, waktu COVID pun saya begitu. Nonton ibadah minggu, gak ke gereja kan. Ibadah sih ibadah. Maaf, celana pendek, makan bubur. Saya gak bilang salah, gak bilang dosa. Ada yang bilang, emang Tuhan berdosa? Bukan. Tapi kan sikap hatinya Bapak Ibu Saudara beda. Setuju gak? Akhirnya saya mulai menyadari, aduh gak bisa gini-gini. Gak bisa cara gini. Maaf Bapak Ibu Saudara, bagi saya kalau di sistem kami ya, saya nih pribadi. Perjamuan kudus itu kan suatu momentum sakramen penting. Dan baru di zaman COVID Bapak Ibu, sakramen celana pendek. Bukan gak boleh, bukan dosa. Gara-gara celana pendek saya masuk neraka. Enggak, Tuhan bukan itu. Tapi kan respon saya. Tapi juga kalau saya pakai jas di rumah kan aneh Bapak Ibu. Oh teman saya pakai jas di rumah. Pakai jas, kayak gua dong. Tapi saya pikir di rumah pakai jas terus lepas lagi kan. Ya itu COVID Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang banyak orang mulai. Nah ini yang dibuat si jahat. Mereka berusaha menghilangkan penyembahan dari hidup kita. Mereka berusaha menarik penyembahan dari kehidupan kita. Mereka berusaha menghilangkan korban sehari-hari dari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau pagi hari ini kita hadir. Saya ingin berdoa dan saya berharap. Ayo kita kembali, kita aware, kita sadar. Bukannya kita menjauhi gaya hidup penyembahan, tapi kita semakin membangun gaya hidup penyembahan dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Kenapa kita harus membangun gaya hidup penyembahan? Bapak Ibu Saudara, gaya hidup pujian penyembahan ini. Secara singkat ada 3 hal setidaknya yang bisa saya sharingkan pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Ini yang menjadi dasar kehidupan saya juga, bahkan gereja kami juga. Ya Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah pujian penyembahan membangun tahta Allah. Di dalam Mazmur 22 ayat yang ketiga atau ayat keempat, Bapak Ibu Saudara katakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kenapa orang Kristen itu identik sama nyanyi? Bapak Ibu Saudara, semua aliran Kristen, hampir semua aliran Kristen. Saya belum pernah ada lihat, bahkan saudara-saudara kita yang Katolik, yang Advent pun, Bapak Ibu Saudara, sekalipun beda aliran sama kita, mereka semua punya yang namanya puji-pujian. Hanya gayanya kan beda-beda. Tapi kenapa sih? Ya,
Kita percaya dengan puji-pujian ini. Kenapa orang Kristen nyanyi? Bapak Ibu Saudara, maaf kalau ada orang-orang yang berkata kalau sedang debat begitu, orang Kristen kenapa nyanyi? Ada yang bilang gini, karena orang Kristen dulunya budak jadi suka nyanyi. Bukan Bapak Ibu. Kita suka nyanyi karena kita punya dasar yang sama. Di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat ini, bahwa Tuhan bersemayam, artinya Tuhan hadir atas puji-pujian umatnya. Tapi kan kita nggak bisa hanya kalau gitu puji-pujian hanya di gereja seminggu sekali. Ya gitu, Tuhan hadir hanya seminggu sekali di gereja Bapak Ibu. Kita harus bangun ini menjadi gaya hidup sehari-hari kita. Kita sering berdoa, Tuhan tolong saya, tuntun saya, hidup bersama saya. Bagaimana Tuhan hadir? Salah satunya Bapak Ibu Saudara, waktu kita membangun gaya hidup pujian penyembahan. Waktu pujian penyembahan itu menjadi lifestyle kita. Percayalah dia bersemayam atas kita. Dia hadir atas kita. Dan kalau Tuhan hadir, Alkitab berkata kalau Tuhan hadir, dia menjadikan segala-galanya baik. Hari ini hidup kita belum baik, tapi pasti suatu hari hidup kita akan lebih baik. Karena Tuhan bersama kita. Itu yang kami percayai, itu yang saya percayai, itu yang saya yakini. Pujian penyembahan adalah sikap hati sebenarnya. Bukan hanya bicara lagu ya Bapak Ibu, tapi sikap hati. Memuji menyembah Tuhan dalam setiap situasi. Ini gaya hidup saya. Ini lifestyle saya. Dan waktu hadirat Tuhan turun, banyak hal yang baik pasti terjadi. Di ibadah pertama saya cerita tentang mengusir setan. Saya ibadah kedua juga mengusir setan, tapi cerita yang berbeda lah ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini di Toraja. Di sini ada orang Toraja. Saya suka mission trip ke Toraja Bapak Ibu Saudara. Saya dari kecil, dari muda, maksud saya sejak saya Kristen ini SMA kelas 1 Bapak Ibu ya. Dan ketika umur saya 20-an saya sudah terbiasa mission trip ke pedalaman-pedalaman termasuk Kalimantan. Masuk ke hutan, 1 bulan di hutan tinggal yang gak ada listrik, gak ada WC Bapak Ibu Saudara ya. Kemarin anak saya, karena tahun depan saya berencana ada mission trip ke Gorontalo, Bapak Ibu Saudara, ke gunung. Anak saya bilang gini, Pak bisa gitu, berani gitu, berani. Papa juga dulu suka ke Kalimantan gini. Maaf Bapak Ibu, anak saya tanya gini, terus kalau pup gimana? Saya bilang begini, tenang bisa kok, gak ada kamar mandi juga, asal ada sekop sama tongkat. Sekop untuk apa? Ya untuk buat lubang. Tongkat untuk apa? Kalau ada babi dipukul. Karena Bapak Saudara maaf, sampah manusia itu wangi semerbak Bapak Saudara ya. Mengundang banyak babi-babi datang. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ke Toraja waktu itu untuk mission trip juga ke Tanah Toraja. Waktu itu 1 minggu saya pelayanan sampai akhirnya di hari terakhir 1 minggu. Pagi siang malam itu pelayanan sangat padat di sana. Ada KKR, ke sekolah-sekolah dan sebagainya. Akhirnya di hari Minggu di satu gereja kami melayani terakhir. Nah ini ibadah kedua sama seperti ini. Kemudian namanya orang udah 1 minggu ya, Bapak Ibu Saudara pengen pulang cepat-cepat. Wah sebentar lagi pulang. Tapi perjalanan masih jauh. Dari Toraja itu dari Makale, Bapak Ibu Saudara, ibu kota kabupatennya itu ke Makassar harus 10 jam lagi naik bus. Kemudian harus terbang lagi ke Jakarta. Dari Jakarta dulu ke Bandung masih 4-5 jam Bapak Ibu Saudara. Jadi saya lihat perjalanan masih panjang. Jadi terakhir khotbah itu udah sangat konsentrasinya, pengen cepat pulang. Di akhir ibadah ada seorang anak perempuan minta didoakan. Anak perempuan umur 16 tahun. Jadi saya hanya doakan, namanya pengen pulang, cepat-cepat pulang. Ya doain cepat ya Bapak Ibu. Pendeta juga manusia, amin. Ya, saya berdoa, Tuhan berkati anak perempuan ini namanya si A. Berkati hidupnya, sekolahnya, sebagainya. Gak lebih dari 1 menit dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saya mau pulang Bapak Ibu Saudara. Waktu saya udah jalan, tiba-tiba anak ini jatuh. Pup. Dan ternyata dia kerasukan setan. Padahal saya gak doa kerasukan setan Bapak Ibu. Saya doanya berkat untuk sekolahnya. Dia ternyata kerasukan setan. Dia teriak-teriak. Dan teriakan, karena saya mau pulang. Jadi saya bilang gini, udah ya saya tunggu di luar aja. Teman-teman aja yang gereja di situ yang melayani lah begitu. Saya tunggu di luar, mau pulang Bapak Ibu. Saya pikir doain saya lepasin orang kerasukan setan 10 menit, 15 menit, selesai lah begitu. Udah 15 menit gak keluar-keluar.
Setengah jam nggak keluar-keluar. Saya tunggu lama-lama amat. Saya dengar di dalam ruangan itu ada orang main gitar, ada tamborin, ada sofar, sangkakala, tuet-tuet, ada 6-7 orang di situ Bapak Ibu Saudara. Saya tunggu lagi 1 jam nggak kelar-kelar. 1 jam setengah, 2 jam. Orang mau pulang kan cepet-cepet Bapak Ibu. Jadi saya ngintip di pintu lah seperti ini ya, pintu gereja. Hanya ngintip, ini kenapa lama amat. Waktu saya buka Bapak Ibu Saudara, saya lihat perempuan itu, anak wanita itu guling-guling. Wah sana sini. Terus suaranya yang tadinya suara anak wanita 16 tahun bisa dibayangkan lah ya. Tiba-tiba suaranya kayak suara laki-laki. Yang keluar adalah suara pria dewasa dari mulutnya. Dan dia berkata, hanya teriak ketawa-ketawa. Hahaha. Hahaha. Kalian capek kan? Hahaha. Yang lain doa. Dan dia hanya ketawain Bapak Ibu Saudara. Waduh, rambutnya udah basah keringetan itu kan. 2 jam guling-guling Bapak Ibu. Pas saya lihat di pintu, waduh, repot ini. Saya mau tutup lagi karena saya pikir saya mau pulang. Saya gak mau urusan sama setan Bapak Ibu Saudara. Nanti pulang ke Bandung bawa setan gitu kan. Jadi saya pikir, udah, saya tunggu aja di bawah. Maksud saya tetap tunggu aja sampai selesai. Pas saya mau tutup pintu, ada satu pengerja gereja itu yang lihat, Pak tolong bantu kami Pak. Waduh, kan malu Bapak Ibu Saudara kalau dari Bandung bilang, enggak pendeta dari Bandung takut setan begitu kan. Jadi saya terjebak, saya masuk. Waktu saya masuk, saya mikir Tuhan apa yang mesti saya buat. Mending kalau saya doa dalam nama Yesus keluar. Kalau keluar, ini 2 jam 7 orang gak keluar-keluar. Lalu saya berdoa, Tuhan tolong saya. Apa yang mesti saya lakukan? Di depan ada gitar Bapak Ibu. Jadi saya adalah orang yang sangat yakin. Waktu kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan turun. Kalau hadirat Tuhan turun, Alkitab berkata gak ada hal buruk yang bisa ada di sekitar kita. Jadi saya nggak tahu, saya nggak punya keyakinan untuk teriak-teriak seperti yang lain. Tapi saya punya keyakinan kalau hadirat Tuhan turun, setan keluar. Jadi Bapak Saudara saya ambil gitar. Waktu saya ambil gitar, saya nyanyi. Jauh Bapak Saudara, saya nyanyi di sini, mungkin anak itu di situ. Lebih jauh lagi mungkin. Jadi saya nyanyi di situ. Jadi saya ambil gitar, teman-teman yang lain malah, Pak jangan main gitar, doain. Saya bilang, gak apa-apa saya nyanyi aja di situ. Di Bapak Saudara saya nyanyi. Satu lagu yang menjadi kekuatan, selalu menjadi kekuatan saya kalau dalam situasi seperti itu Bapak Saudara. Lagu ini lagu lama dan lagunya berkata, Yesus engkaulah Raja atas kami, memerintah dengan roh-Mu. Kau kalahkan semua musuh-musuhmu. Sekarang engkau bertahta. Yesus Raja. Sekarang dan selamanya. Yesus Raja. Kau kuagungkan segenap hati. Jadi waktu saya nyanyi Bapak Ibu Saudara, terus perempuan itu, anak wanita itu tiba-tiba mulai teriak. Itu yang nyanyi, diam. Yang nyanyi berhenti, dia berdiri Bapak Ibu Saudara. Tadinya guling-guling berdiri. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, dia tunjuk-tunjuk saya. Beberapa saat tiba-tiba anak itu jatuh lagi, bro. Dan dia teriak panjang, wah begitu. Kayak melengking, kurang lebih 15 menit dia seperti itu. Tiba-tiba hening, dia gak teriak lagi. Dia nggak guling-guling lagi. Saya percaya anak ini mengalami kelepasan. Nah, tiba-tiba dia berdiri Bapak Ibu. Berdiri lagi. Tapi matanya udah nggak merah. Terus dia lihat saya. Terus datang ke saya. Bapak Ibu Saudara, saya masih pakai gitar. Saya bilang gini, kalau ini belum setannya belum hilang, saya pukul sama gitar. Karena saya bawa gitar waktu itu Bapak Ibu Saudara. Jadi dia datang ke saya. Terus dia kasih tangan begini. Terus saya bilang gini, akhirnya saya salamin juga. Terus dia bilang gini, Pak terima kasih. Pak saya terima kasih, saya merasa saya bebas. Saya merasa saya lega, saya merasa bahwa kuasa-kuasa kegelapan itu hilang. Bapak Saudara, singkat cerita saya pulang. Saya pulang, Senin saya sampai di Bandung, Selasa ditelepon dari sana. Pak ingat anak kemarin? Waduh, saya pikir kerasukan lagi Bapak Ibu. Ingat anak kemarin? Oh iya ingat. Pak hari ini dia pulang sekolah, dia bawa 7 temannya untuk dibaptis.
untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari Jumatnya Bapak Ibu Saudara, telepon lagi, Pak hari ini anak itu bawa 25 teman kelasnya untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, waktu ada hadirat Tuhan, saya percaya ada kemenangan bagi kita. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, pujian penyembahan membawa kita ke dalam kemenangannya Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya langsung ke contoh saja. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22 sampai 25. Di sini dikatakan ini kisah tentang Paulus dan Silas. Bapak Ibu Saudara, mereka ini sedang menginjil. Mereka hamba Tuhan, mereka sedang menginjil dan tiba-tiba mereka ditangkap. Mereka dipukuli. Saya bacakan ya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka hamba Tuhan, mereka sedang melakukan sebuah pelayanan di kota Filipi. Dan apa yang terjadi? Mereka ditangkap, mereka dipukuli, mereka dicambuk. Bapak Ibu Saudara, kalau kita jadi Paulus dan Silas, wajar nggak kalau kita marah? Wajar. Wajar nggak kalau kita merasa kecewa? Wajar. Banyak orang Kristen kan begitu. Tuhan, saya percaya Tuhan melakukan mujizat. Nggak ada mujizat. Akhirnya kita mulai kecewa, kita mulai marah. Banyak orang Kristen gampang kecewa dan gampang marah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Tapi Paulus dan Silas berbeda. Waktu mereka sedang dalam kesulitan, yang harusnya mereka marah, harusnya mereka mempertanyakan kenapa Tuhan. Tuhan kok begini-begini amat sih? Susah-susah amat sih jadi hamba Tuhan. Susah-susah amat sih jadi pelayanan di dalam Tuhan. Kita kan niat baik, menyampaikan kabar baik. Kita nggak maling, kita nggak jahatin orang. Ditangkap, dipukuli, dimasukkan penjara. Wajar nggak marah? Wajar. Tapi Alkitab mencatat, bukannya marah, mereka malah memuji Tuhan. Bukannya marah, mereka malah bersyukur kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya pelan-pelan, tapi seluruh tawanan di penjara mendengar mereka. Artinya mereka nyanyi dengan keras-keras. Mungkin di dalam penjara mereka berkata, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang... Bukannya marah, bukannya kecewa, tapi malah bersyukur. Dan apakah Paulus dan Silas tahu setelah mereka memuji Tuhan mereka akan mendapat pertolongan Tuhan? Mereka nggak tahu. Dan rasanya mereka nggak peduli Tuhan bakal tolong nggak tolong. Sekalipun Tuhan nggak tolong, saya percaya Paulus dan Silas tetap memuji Tuhan. Tapi Alkitab mengisahkan, setelah mereka memuji Tuhan, tiba-tiba ada gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kita masih ada di dalam penjara. Mungkin sakit penyakit kita. Mungkin ekonomi kita. Mungkin hubungan suami istri, hubungan orang tua anak dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ayo kita terus bangun gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Jangan hilangkan itu. Even sekalipun itu apa yang kita harapkan belum nyata, belum ada. Tapi saya yakin, saya percaya suatu hari kemenangan Tuhan akan berikan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, tahun 2011 papa saya meninggal. Ketika papa saya meninggal, saya waktu itu sudah hamba Tuhan. Dan ketika papa saya meninggal, saya menyadari bahwa keluarga saya itu mengalami kebangkrutan.
mengalami kebangkrutan. Sebelumnya memang sudah bangkrut, tetapi ketika papa saya meninggal baru ketahuan hutangnya sangat banyak. Nah, singkat cerita bahwa akhirnya banyak yang menagih ke saya, Bapak Ibu Saudara. Jadi karena anak paling besar mungkin, jadi banyak nagih barang, nagih apa ke saya. Dan mereka nggak nagih itu Bapak Ibu Saudara bukan di rumah, bukan di tempat yang di luar. Bahkan mereka, saya sedang waktu itu saya worship leader. Ya Pak Yakub tahu waktu itu saya masih worship leader. Saya turun panggung sudah ada di balik pintu Bapak Ibu Saudara. Di gereja. Waduh, saya waktu itu malu, takut dan saya nggak punya apa-apa. Bapak Ibu Saudara, bagi saya situasi ekonomi saya waktu itu benar-benar dalam bagi saya, wah bukan hanya nol tapi minus Bapak Ibu Saudara. Hidup susah bagi saya waktu itu 2011, 2012. Bahkan itu adalah kejadian beberapa bulan kemudian saya punya anak pertama. Bapak Ibu Saudara di masa-masa itu bahkan untuk cari popok aja. Saya harus lihat koran PR dulu Bapak Ibu. Hari Jumat biasanya itu banyak iklan diskon. Kalau enggak supermarket A, supermarket B, supermarket C, biasanya diskon ini. Sekarang sih udah enggak ya, zaman itu. Cari yang paling murah. Karena mepet Bapak Ibu Saudara. Tapi, dan waktu itu bagi saya adalah begini. Kayaknya udah deh, udahan jadi hamba Tuhan. Saya mundur aja jadi hamba Tuhan, malu. Dikejar-kejar utang, dikejar-kejar orang, menagih utang. Dibawa ke kantor polisi. Di tengah jalan saya lagi pakai mobil, mobilnya diambil. Itu karena mobil orang tua saya Bapak Ibu. Dan saya pikir Tuhan gini-gini amat hidup begitu ya. Akhirnya saya datang ke almarhum gembala sidang saya waktu itu Bapak Ibu Saudara, almarhum Bapak Pendeta David Cakra. Saya bilang, Om saya begini, saya cerita. Saya begini. Terus Pak Gembala sidang saya bilang, terus kamu mau gimana? Om saya udahan aja, saya mundur jadi full timer, saya mundur jadi pendeta, saya mundur jadi ketua youth waktu itu Bapak Ibu ya. Saya udah aja Om, saya bikin malu gereja, saya bikin malu Tuhan, saya bikin malu Om, bikin malu semua. Pak David dengan entengnya berkata, nggak usah, bukan salah kamu kan. Ya tapi kan begini situasinya, nggak usah mundur. Udah doa aja. Saya pikir kan nggak usah mundur, nanti saya bantu begitu ya Bapak Ibu. Ini kan doa aja, saya juga ngomong dalam hati, nges doa di kamarige gitu. Bapak Ibu Saudara saya udah waktu itu mikir aduh ini Pak David juga bagaimana sih. Tapi namanya manusia bergumul terus gimana ya. Akhirnya saya tetap memutuskan resign aja lah. Saya bikin surat resign Bapak Ibu Saudara. Malam itu saya bikin surat resign. Saya udah jadi suratnya tinggal besok saya kirim ke gembala sidang. Tapi Bapak Ibu Saudara saya gak bisa tidur. Jam 1 malam kalau gak salah kurang lebih jam 1 malam. Saya keluar kamar, saya buka laptop, saya buka YouTube waktu itu Bapak Ibu. Waktu saya buka YouTube ada satu pujian dan gak tahu kenapa waktu saya dengar pujian itu seperti Tuhan mau bicara sama saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah ada yang mendengar. Pujian ini berkata, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku. Lu jadikan diri tempat pertamaku, jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Waktu itu saya dengar dalam bahasa Inggris, tapi saya nyanyikan dalam bahasa Indonesia supaya kita ngerti kurang lebih artinya. Bapak Ibu Saudara, waktu saya dengar lagu itu, saya coba ikuti nyanyi malam hari itu. Walaupun saya baru pertama dengar, saya ikuti dan tiba-tiba ada sesuatu menyentuh saya, hati saya. Dan saya tahu Roh Kudus sedang bicara sama saya. Malam hari itu Roh Kudus saya bilang begini, bisa gak kamu tetap hanya bertahan dan percayalah Tuhan gak pernah meninggalkan kamu. Bapak Ibu Saudara,
Suara itu hanya berkata, bisa nggak kamu tetap kuat, bertahan, berjalan, dan percaya Tuhan nggak pernah meninggalkan kamu. Bukan janji mujizat, bukan janji masalah akan selesai. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu suara itu muncul, saya nggak bisa tahan suara itu. Akhirnya saya delete surat lisan saya. Saya jalani semuanya. Akhirnya saya coba apa yang saya bisa lakukan. Saya datangi setiap orang-orang yang memberikan hutang kepada orang tua saya. Saya datang, satu, Om saya minta maaf begini. Boleh nggak saya cicil aja? Oh bagus, anak itu harus begitu, cicilin orang tua. Boleh lihat bondnya, bondnya setumpuk Bapak Ibu Saudara. Totalnya berapa ratus juta sekian. Aduh saya bilang, baik Om saya coba sebisa saya. Om tahu saya kan di gereja, Om tahu saya ini. Saya cicil 50.000 ya Om sebulan. Marah Bapak Saudara. Kapan lunasnya? Saya selalu bilang Om saya masih minta tolong. Saya coba ini karena banyak Bapak Ibu. Saya bilang yang ini 100.000 ya, yang ini 50.000. Bapak Ibu Saudara ini ceritaan udah berapa belas tahun berarti ya. 12 tahun berarti. Dan saya bersyukur bahwa hari itu saya mengambil keputusan yang tepat. Bahwa saya mau tetap menyembah Tuhan. Saya nggak mengambil jalan saya. Saya tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama saya. Sampai hari ini saya nggak tahu bahwa apakah mujizat itu udah nyata atau enggak. Yang saya tahu, saya lakukan semuanya. Dan ini lunas, ini lunas, ini lunas, ini lunas, ini lunas, ini lunas. Bapak Ibu Saudara, bagi saya bukan mujizatnya. Tapi kadang-kadang hidup itu harus berani mengambil keputusan ya. Keputusan untuk tetap percaya. Sekalipun kita belum tahu kapan selesainya masalah kita. Itu yang kedua Bapak Ibu. Pujian penyembahan membawa kita dalam kemenangan Allah. Dan terakhir. Pujian dan penyembahan membawa campur tangan supranaturalnya Tuhan. Pujian penyembahan membawa campur tangan supranaturalnya Tuhan. Di dalam Mazmur 50:23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban. Artinya pujian yang memuliakan aku. Pujian. Siapa yang jujur jalannya. Perhatikan keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Waktu kita memiliki gaya hidup memuji menyembah Tuhan. Keselamatan jalan dari Tuhan akan diperlihatkan kepada kita. Artinya waktu kita terus membangun gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Percayalah bahwa itu adalah membuka jalan untuk campur tangan supranatural Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, cerita terakhir. Tahun 1997 ada pertandingan luar biasa antara Evander Holyfield dan Mike Tyson. Bapak Ibu yang sudah lahir tahun 1997 tahu harusnya ya. Ya, kecuali nggak ada TV, nggak baca koran, nggak tahu Bapak Ibu. Tapi waktu itu rasanya kalau yang sudah lahir, sudah minimal SMP atau SD juga atau SMA pasti tahu kisah ini ya Bapak Ibu. Tapi mungkin juga banyak teman-teman yang belum lahir tahun itu mungkin nggak tahu kisah ini. Nah ini adalah pertandingan kedua dari Mike Tyson dan Holyfield. Pertandingan pertama tahun 1996 itu dimenangkan Holyfield. Waktu itu Mike Tyson itu adalah nomor 1 dalam tinju. Ya, dia itu dikenal sebagai otot beton, otot besi. Bapak Ibu Saudara, dia mengalahkan musuhnya hanya 1 ronde, 2 ronde musuhnya kalah, KO. Nah lawan Holyfield, dia gak pernah bisa KO-in Holyfield. Dalam pertandingan sebelumnya, ini pertandingan kedua, pertandingan sebelumnya Holyfield menang angka, bukan menang KO. Jadi dibuatlah pertandingan ulang. Nah pertandingan ulang ini adalah ajang balas dendam, ajang untuk menunjukkan kekuatannya Mike Tyson. Dunia, saya rasa waktu itu semua orang menjagokan Mike Tyson ya untuk menang. Pasar taruhan Mike Tyson untuk menang. Saya juga taruhan Mike Tyson. Saat itu saya SMA waktu itu. Wah teman-teman, wah Mike Tyson. Wah ada bandarnya waktu itu. Nah jadi Tyson. Nah Bapak di TV-TV semua di koran-koran kan Mike Tyson ini munculkan. Mike Tyson lebih muda, lebih gagah, lebih hebat, lebih lincah. Evander Holyfield hanya digambarkan sebagai seorang yang lebih tua, badannya besar, dan berat badannya kelebihan Bapak Ibu. Artinya dia sudah nggak up to date sebenarnya untuk bertanding tinju. Dan tibalah hari pertandingan. Dan di hari pertandingan saya ingat saya nonton Bapak Ibu ya.
Karena sama serumah sama tetangga-tetangga akan ngeriung nonton. Oh Tyson. Dan benar Tyson kan di ruang ganti dia perlihatkan kekuatan yang luar biasa. Dia perlihatkan dia bakal bahkan dia berseloroh. Saya akan sebelum satu ronde Holyfield kalah. Waktu itu dunia tidak memperlihatkan apa yang terjadi di kamar ganti Holyfield. Ya Bapak Ibu Saudara. Semua orang kasih lihatnya Tyson. Baru beberapa tahun kemudian ada sebuah video dari amatir yang mengvideo apa yang terjadi di kamar ganti daripada Evander Holyfield. Ketika Tyson memperlihatkan kekuatannya, ternyata Holyfield nggak melakukan itu. Dia tahu dia diunggulkan ya. Dia nggak dijagoin begitu. Dan dia tahu dia juga punya kelemahan. Dia tahu dia wajar, dia pun terintimidasi mungkin secara manusia. Dan beberapa tahun kemudian baru kita tahu ternyata di ruang ganti. Dia nggak seperti Tyson. Yang di ruang ganti yang dia lakukan adalah memuji Tuhan. Holyfield gini-gini, hidupnya sih ngaco Bapak Ibu. Banyak ngaconya lah. Tapi dia percaya Tuhan Yesus. Dia percaya kekuatan Roh Kudus. Dan di ruang ganti, dia hanya menyanyi. Dia hanya menyanyikan, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountain bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy of the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Waktu itu gak diperlihatkan, gak ada televisi manapun yang memperlihatkan kejadian itu. Setelah 5-7 tahun baru ada klip itu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara cari di YouTube udah sangat sulit itu Bapak Ibu. Dan pertandingan dimulai. Bapak Ibu Saudara benar, Tyson hebat. Holyfield hanya bertahan. Tapi Tyson gak bisa kalahkan Holyfield satu ronde. Holyfield hanya bertahan, satu ronde lepas. Ronde kedua sama, Mike Tyson wah dengan gesitnya malah membuat pukulan-pukulan. Holyfield hanya bertahan. Ronde kedua selesai. Ronde ketiga, Bapak Ibu Saudara hal yang gak pernah disangka-sangka. Mike Tyson ketika dia mulai lagi memukuli Holyfield hanya bertahan. Karena mungkin kesal, Holyfield hanya bertahan Bapak Ibu Saudara. Dan gak jatuh-jatuh juga begitu ya. Apa yang dilakukan Mike Tyson, dia peluk Holyfield. Dan dia gigit kuping Holyfield. Mungkin bisa slide terakhir. Ya. Baru pertama kali kejadian dalam pertandingan tinju internasional yang disaksikan ratusan juta orang. Ada kejadian gigit kuping Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi, Mike Tyson kalah secara diskualifikasi. Holyfield menang secara diskualifikasi. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau saya boleh bilang, Holyfield gak punya kemampuan menang sebenarnya. Tapi waktu Holyfield tahu kekuatan dia adalah Tuhan. Dia hanya memuji Tuhan. Dan ketika dia memuji Tuhan, itu seperti membuka jalan bagi campur tangan supranaturalnya Tuhan. Apa supranaturalnya Tuhan? Digigit kupingnya Bapak Ibu. Ini kan jalan yang aneh, tapi menang. Benar gak Bapak Ibu? Saya pikir-pikir benar juga ya, kadang-kadang Tuhan itu caranya aneh Bapak Ibu. Tapi bagian kita kan bukan mikirin caranya. Bagian kita membangun gaya hidup, memuji dan menyembah Tuhan. Dan itu hanya membuka jalan. Suatu hari gak tahu caranya gimana, Tuhan akan buat mujizat dalam hidup kita. Sejak kejadian ini, Mike Tyson gak pernah lagi bisa bangkit. Sampai hari ini. Kasus ini, kasus itu, sekarang dia sudah sangat tua. Holyfield yang tidak diunggulkan, menang. Dulu saya gak tahu, saya maki-maki karena saya kalah Bapak Ibu. Tapi ketika saya jadi Kristen, saya tahu kejadiannya, saya lihat. Ini yang dimaksud dengan campur tangan Tuhan.
dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pagi siang hari ini, saudara banyak kita mau belajar. Semakin membangun kehidupan pujian penyembahan dalam hidup kita. Sekalipun mungkin hari ini kita dalam kondisi yang gak baik. Masih sakit. Mungkin masih dalam kondisi ekonomi yang buruk. Hubungan di rumah tangga yang buruk. Tapi kita mau belajar. Fokus saya adalah memuji menyembah Tuhan. Fokus saya bukan masalah saya. Fokus saya adalah bagaimana saya membangun pujian penyembahan dalam kehidupan saya. Dan percayalah Tuhan akan bekerja bagi kita. Cepat atau lambat. Hari ini kita bisa sakit. Tapi cepat atau lambat kita pasti sembuh. Hari ini kita masih susah. Tapi cepat atau lambat Tuhan akan berkati kita berlimpah-limpah. Yang mau dan setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang rindu berkata, Tuhan aku perlu Tuhan. Aku mau membangun pujian penyembahan itu dalam kehidupanku. Pagi siang hari ini angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Janji seperti yang ada padamu. Mari katakan, nyanyi dan bersoraklah. Setiap pribadi serukan apapun situasi kita hari ini. Dalam situasi apapun, angkat kedua tangan kita. Berkatakan di hadapannya, namamu Tuhan. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri dengan sungguh katakan, nyanyi dan bersoraklah. Dengan segenap kekuatan serukan, nyanyi dan bersoraklah bagi pujian kami. Haleluya. Mendengar. Mari dengan keyakinan kita serukan, haleluya. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Berikan tepuk tangan lebih kuat lagi Bapak Ibu Saudara. Siang hari ini dalam situasi apapun berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan kau berkati umat Tuhan saat ini. Aku percaya kuasa-Mu bekerja. Tuhan setiap pribadi pas pribadi Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa saat ini Tuhan. Ada kekuatan ilahi yang turun. Ada mujizat yang terjadi. Tuhan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Yang rindu jamahan Tuhan. Yang rindu Tuhan
kekuatan baru bagi kita. Pagi siang hari ini angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kau melihat tangan-tangan terangkat. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sayangi umat-Mu, hampiri umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Jesus, Jesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. segala puji Syukur bagi-Mu, Love you, ku Jesus. tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, Terpujilah nama-Mu, terpuji